Langsung saja mengenai regulasi dan kebijakan. Regulasi PIP ini masih ada di dalam Permendikbud nomor 10 tahun 2020 dan di Persejen Kemendikbudristek nomor 20 tahun 2021. Di sana tercantum tujuan PIP Dikdasmen kurang lebih untuk membantu biaya personal pendidikan peserta didik dalam rangka meningkatkan akses layanan pendidikan, mencegah peserta didik putus sekolah, dan menarik peserta didik putus sekolah. Kemudian mengenai besaran dana PIP itu masih sama Bapak Ibu. Untuk SD dan sederajat itu 450.000, SMP sederajat 750.000, SMA dan SMK masih 1 juta. Namun khusus siswa baru ataupun kelas akhir, jika siswa baru di semester gasal atau kelas akhir di semester genap, itu karena dia hanya belajar 1 semester dalam 1 tahun anggaran, itu mendapatkan separuh dari biaya besarannya. Jadi kalau misalkan ini di Dikmen, SMA atau SMK, siswa tersebut akan mendapatkan 500.000. Kemudian peruntukan dana PIP itu digunakan untuk membantu memenuhi biaya personal pendidikan peserta didik sesuai kebutuhan siswa. Seperti contohnya membeli buku, membeli seragam, membiayai transport, biaya kursus, biaya praktek, dan uang saku. Lalu bagaimana kalau misalkan digunakan untuk SPP? Jadi selama ini memang tidak diperkenankan Bapak Ibu. Dana PIP digunakan untuk SPP sekolah. Selanjutnya, ini yang mungkin paling sering ditanyakan oleh siswa atau orang tua siswa untuk mendapatkan PIP itu bagaimana? Itu ada 2 Bapak Ibu caranya atau 2 jalur. Yang pertama itu melalui data DTKS. Yang kedua melalui non-DTKS. Kalau non-DTKS itu menggunakan usulan sekolah melalui Dinas Pendidikan atau pemangku kepentingan. Baik, saya lanjutkan. DTKS itu memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah, Bapak Ibu. Jadi prioritas utama penerima PIP itu siswa yang masuk ke dalam data DTKS Kemensos. Karena yang berhak menilai keluarga miskin atau rentan miskin itu dari Kemensos atau Kementerian Sosial. Sehingga untuk prioritas bantuan sosial PIP ini diprioritaskan anak atau siswa yang masuk ke dalam DTKS. Kemudian pemadanan DTKS itu dipadankan dengan Dapodik yang dilakukan oleh Pusdatin Kemensos. Kemudian ketepatan sasarannya dipengaruhi oleh keakuratan DTKS. Jadi kalau misalkan ada penerima PIP yang berasal dari DTKS dan di lapangannya itu mampu, berarti hal yang terjadi atau kekeliruan itu asalnya dari data terpadu kesejahteraan sosial. Mungkin bisa direkomendasikan ke kantor lurah atau kantor desa setempat untuk memperbaiki data DTKS setempat. Yang kedua, jika si anak tidak tercatat di DTKS atau belum tercatat di DTKS, itu bisa diusulkan oleh sekolah melalui Dinas Pendidikan atau pemangku kepentingan. Nah, mungkin usulan dari Dinas Pendidikan ini tidak mengakomodir semua usulan sekolah karena ada keterbatasan kuota atau keterbatasan target sasarannya. Jadi kalau sebenarnya misalkan ada siswa yang ingin mendapatkan PIP, itu diharapkan terdaftar di DTKS terlebih dahulu. Tapi ketika tidak ditetapkan, itu bisa diusulkan melalui sekolah. Dengan cara sekolah ataupun operator sekolah itu menandai layak PIP di Dapodik sekolah. Nah, menandai layak PIP ini diharapkan disertai dengan surat keterangan, misalkan SKTM ataupun surat keterangan lainnya yang menunjukkan bahwa siswa tersebut dari keluarga miskin atau rentan miskin. Nah, selanjutnya ini mekanisme penetapan penerima PIP dari DTKS, Bapak Ibu. Tadi seperti yang saya sampaikan, DTKS dipadankan dengan Dapodik. Hasil pemadanan atau hasil pencocokan data, istilahnya ya. Hasil pemadanan itu kita pilih dari rekening aktif atau rekening belum aktif.
Siswa yang masuk rekening aktif akan kita salurkan dananya secara langsung, akan langsung mendapatkan SK pemberian. Nah, tapi kalau siswa yang belum aktif rekeningnya, atau biasanya ini siswa baru atau siswa dari SMP, kan karena SMP ke SMA itu kan banknya berbeda, jadi rekeningnya belum aktif, maka ia harus melakukan aktivasi terlebih dahulu atau siswa tersebut masuk ke dalam SK nominasi PIP. Jadi ketika kita tetapkan sebagai SK nominasi PIP, siswa itu saldonya masih 0. Harus diaktifasi terlebih dahulu, baru nanti masuk ke dalam SK pemberian, kemudian disalurkan dananya. Kemudian yang kedua, penetapan penerima PIP dari non-DTKS. Hampir sama, hanya saja di awalnya saja yang berbeda. Ketika Dinas Pendidikan mengusulkan melalui Si Pintar, kemudian pemangku kepentingan mengusulkan melalui Si Pintar, kami mendapatkan hasil dari usulan tersebut, kemudian kita pilih mana rekening sudah aktif, mana rekening belum aktif. Rekening sudah aktif masuk ke SK pemberian, rekening belum aktif masuk ke SK nominasi. Mekanisme ini hampir sama dengan sebelumnya. Jadi siswa yang masuk ke SK nominasi itu harus melakukan aktivasi terlebih dahulu. Kemudian ketika rekeningnya aktif, kemudian kita SK-kan pemberian PIP, lalu dana tersalurkan ke rekening penerima PIP. Nah, data dari Dinas Pendidikan, pengusulan Dinas Pendidikan ini asalnya dari mana? Dari tanda layak PIP Bapak Ibu semua. Jadi ketika Bapak Ibu menandai layak PIP di Dapodik, nanti datanya akan muncul di Si Pintar. Kemudian dari Dinas Pendidikan akan memilih dan memverifikasi mana prioritas siswa yang mendapatkan program Indonesia Pintar dari usulan Dinas Pendidikan atau pemangku kepentingan. Kemudian kebijakan penyaluran dana. Penyaluran dana PIP ini hanya diberikan kepada penerima PIP yang telah memiliki rekening aktif. Jadi seperti yang tadi disampaikan, apabila rekeningnya belum aktif, maka harus melakukan aktivasi terlebih dahulu sehingga rekeningnya aktif dan diberikan SK pemberian PIP untuk disalurkan dananya. SK pemberian PIP dan SK nominasi PIP ini Bapak Ibu bisa cek di aplikasi Si Pintar dan seluruh data nama siswanya dan termasuk nomor rekeningnya. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah cukup dimudahkan dengan mengecek di aplikasi Si Pintar di laman www.pip.kemdikbud.go.id. Silakan login menggunakan SSO Dapodik atau NPSN. Kemudian untuk siswa yang masuk SK nominasi, itu bagaimana cara melakukan aktivasi? Ini ada dokumen aktivasi rekening simpel PIP yang dilakukan secara langsung atau dilakukan oleh siswanya langsung. Syaratnya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama itu surat keterangan aktivasi rekening yang dikeluarkan oleh kepala sekolah. Itu formatnya sudah ada di Juplak, silahkan ditiru dan silahkan disampaikan kepada nominasi PIP. Kemudian fotokopi identitas. Fotokopi identitas ini bagi SMA atau SMK atau SMA LB atau paket C. Itu yang mempunyai KTP silakan menggunakan KTP. Apabila tidak mempunyai KTP itu bisa menggunakan KK. Kemudian formulir pembukaan aktivasi rekening ini bisa diperoleh di bank penyalur terdekat. Jadi nanti siswanya diminta untuk mengisi formulir dan membawa fotokopi identitas PIP dan juga surat keterangan aktivasi dari kepala sekolah. 3 berkas ini dibawa ke bank BNI terdekat. Kemudian yang kedua, ini cara secara kuasa. Secara kuasa itu dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi bedanya kalau tadi secara langsung oleh peserta didik, ini secara kuasa oleh kepala sekolah. Ini Mak, pas pengantarnya Mak, pemerintah Provinsi Jawa Timur BKD, tapi yang tanda tangan kepala sekolah. Untuk kepala harus di kepala sekolah, kemudian surat atau fotokopi identitas dari peserta didik atau siswa, kemudian formulir pembukaan aktivasi dari bank penyalur. Kemudian ada 3 berkas. Format
suratnya BKD tambahan yaitu ubah ini. Tetap dari instansi kan, instansinya kan sekolah. SPTJM. Nah, Namun otomatis dokumen isinya sekolah. secara kuasa ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Isinya. Kalau dulu mungkin di 2020 dan 2021 itu bisa seluruhnya dilakukan secara kuasa. Tapi sejak 2022 ini ada keputusan baru, yaitu harus memenuhi syarat-syarat seperti ini. Yang pertama, itu siswa bertempat tinggal dengan kondisinya sulit atau jauh dari bank penyalur. Kemudian peserta didik dengan kondisi transportasi umum, misalkan harus menyeberang laut. Kemudian peserta didik yang tidak memungkinkan untuk mengaktifasi, misalkan peserta didik dengan disabilitas. Atau peserta didik yang dari Dikdas yang belum cakap hukum, misalkan orang tuanya tinggal di jauh atau di perantauan, itu bisa dikuasakan. Nah, perlu ditekankan, aktivasi rekening secara kuasa didasarkan kehendak dan persetujuan dari peserta didik orang tua wali yang dibuktikan dengan surat kuasa tadi. Nah, kemudian bank penyalurnya ini untuk Dikdas, SDLB, SD, SMP, SDLB, SMP, LB, atau sederajat itu menggunakan bank BRI. Kemudian untuk Dikmen atau pendidikan menengah SMA, SMK, SMA LB dan paket C itu menggunakan bank BNI. Kalau khusus Aceh itu seluruh jenjang menggunakan bank BSI. Kemudian dokumen yang diterima setelah aktivasi rekening itu yaitu buku tabungan simpel dan juga kartu debit ATM. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini kenapa ada 4 macam, karena ini beda-beda bank, jadi beda-beda bentukan atau beda-beda warna. Kalau misalkan Dikmen itu bisa dilihat di BNI, kartu debitnya akan berupa seperti ini gambarnya. Kemudian biasanya ada juga yang bentuknya ungu seperti ini atau KIP ini. Nah, yang ungu bentuknya KIP ini diperuntukkan untuk siswa yang masuk ke dalam DTKS. Jadi ada gambar khusus lah untuk mereka. Kemudian tugas satuan pendidikan atau sekolah. Sesuai dengan Permendikbud nomor 10 tahun 2020. Yang pertama, mengusulkan peserta didik calon penerima PIP sesuai dengan persyaratan. Nah, pengusulan ini silahkan melalui Dapodik dengan menandai layak PIP. Kemudian, memantau dan membantu kelancaran. Ini bisa diartikan misalkan kepala sekolah menerbitkan surat keterangan aktivasi agar segera melakukan aktivasi. Kemudian menerima anak usia 6-21 tahun yang belum atau putus sekolah. Nah, ini penting diperhatikan ya Bapak Ibu. Yang pertama itu melengkapi data peserta didik. Seringkali ketika pengolahan data itu kita temukan data-data yang invalid atau tidak valid atau tidak sesuai. Misalkan NIK siswa itu tidak sesuai. Salah juga. Dengan Dukcapil atau tidak valid, silahkan diubah Bapak Ibu. Kemudian NISN, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan layak PIP. Kemudian yang kedua, menginformasikan aktivasi rekening kepada nominasi PIP agar segera melakukan aktivasi. Karena biasanya kalau nominasi PIP ini ada batas waktunya Ibu. Kalau untuk saat ini, nominasi PIP itu yang muncul adalah kelas akhir atau kelas 12 atau kelas 13 untuk SMK. Iya, kenaikan pangkatnya. Program 4 tahun. Kenaikan pangkat yang di provinsi apa yang di kabupaten? Nah, batas waktunya itu tanggal 30 Juni 2022. Kalau untuk yang nominasi kelas akhir kali ini. Kemudian upayakan keluarga miskin masuk ke dalam DTKS Kemensos. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menemukan siswa atau peserta didik yang dari keluarga miskin, itu silahkan upayakan untuk masuk ke dalam DTKS Kemensos. Karena nanti tidak hanya PIP yang dapat, tapi mungkin bantuan-bantuan sosial lainnya. Kemudian, ini variabel-variabel yang perlu diperhatikan peserta didik yang harus valid datanya, yaitu NIK peserta didik, nama peserta didik, kelas peserta didik, NISN, tanggal lahir, layak PIP, nama ibu kandung, jenis pekerjaan, dan penghasilan orang tua. Jadi kalau misalkan ada data lama yang perlu diupdate, silahkan diubah dan diupdate kembali Bapak Ibu.
jangan sampai nanti data yang lama, misalkan ada data siswa yang sebenarnya dia miskin, tapi tahun sebelumnya dia kaya raya, tapi sekarang miskin dan memerlukan bantuan. Itu silahkan di penghasilan orang tua itu diubah dan diupdate, kemudian ditandai layak PIP. Kemudian selanjutnya ini contoh data tidak valid Bapak Ibu. Kalau misalkan nama peserta didik itu tidak diisi, tidak mengandung arti, atau mengandung angka, itu kita nyatakan tidak valid. Dan ini kita temukan Bapak Ibu. Nama ibu kandung termasuk di dalamnya, misalkan tidak diisi, atau tidak mengandung arti, mengandung angka, atau nama ibu sama dengan nama siswa. Ini yang sering terjadi. Misalkan nih, nama saya Teddy. Terus di kolom ibu kandung itu diisi Ibu Teddy. Itu dinyatakan tidak valid ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa ditetapkan sebagai penerima PIP meskipun dia terdaftar di DTKS. Karena nanti ini akan menjadi persyaratan oleh bank penyalur untuk membuka rekening. Kemudian tanggal lahir itu mohon diperhatikan tahun lahirnya. Kemudian NISN itu panjangnya tidak lebih atau tidak kurang dari 10 karakter. Dan apabila ada NISN ganda itu mohon diupdate. Kemudian NIK itu juga penting Bapak Ibu. Itu bisa dicek di vervalpd.data.kemdikbud.go.id atau orang tuanya atau siswanya bisa langsung cek juga di nisn.data.kemdikbud.go.id apakah data-datanya itu valid atau tidak, atau misalkan NIK itu cocok dengan Dukcapil atau tidak. Dan sering terjadi juga NIK itu ganda. Jadi satu NIK digunakan beberapa siswa. Itu nanti khawatirnya beberapa siswa itu yang harusnya mendapat PIP tapi kita tidak tetapkan sebagai penerima PIP. Kemudian KIP digital. KIP saat ini berbentuknya KIP digital yang bisa diakses di Si Pintar yang menggantikan KIP yang lama. Jadi silahkan Bapak Ibu dicek di Si Pintar, kemudian apabila ada siswanya yang mendapatkan KIP digital disampaikan melalui digital ataupun melalui dicetak. Nah, kemudian jadwal perkiraan nominasi PIP kelas akhir saat ini yang sudah ditetapkan. Ketika Bapak Ibu melihat di Si Pintar di menu nominasi PIP, itu mungkin akan terlihat nama-nama siswanya. Nah, itu silahkan dilakukan percepatan aktivasi. Apabila siswa tersebut melakukan aktivasi di bulan Maret atau April, itu kita tarik datanya di 30 April, kemudian dana masuk ke rekening perkiraan itu di bulan Juni 2022. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, nominasi PIP itu saldo awalnya 0. Kemudian apabila siswa melakukan aktivasi di bulan Mei, Juni, itu cut off datanya 30 Juni, maka perkiraan dana masuk itu 1 Agustus. Kemudian apabila nominasi PIP ini yang kelas akhir tidak dilakukan aktivasi hingga 30 Juni, maka akan dibatalkan sebagai penerima PIP dan KIP. Nah, kemudian yang kedua, jadwal pengusulan Dinas Pendidikan. Ini kita akan lakukan di bulan Juni menggunakan Dapodik yang sudah ada. Kemudian nanti di bulan September fase 2 itu biasanya kita usulkan siswa baru. Jadi silahkan siswa-siswa baru nanti yang belum terdata atau belum diupdate di Dapodik, silahkan diupdate di Dapodik sebelum 15 Agustus dengan data-data yang valid. Nah, ini surat pemberitahuan aktivasi atau penaikan dana yang kita sudah share ke Dinas Pendidikan. Mungkin juga Bapak Ibu sudah menerima bahwa saat ini tahun 2022, karena situasinya sudah mulai normal, kita mengharapkan aktivasi dilakukan secara langsung, tidak lagi secara kuasa, karena menghindari penyalahgunaan atau oknum-oknum tertentu. Kemudian ini data-data pengembalian dana ke kas umum negara. Ini mungkin bisa dilihat setiap tahunnya kita mengembalikan dana itu ratusan miliar. Jadi mohon Bapak Ibu untuk memperhatikan nominasi PIP khususnya nanti di tahun anggaran Desember ataupun November.
itu biasanya akan banyak nominasi PIP yang kita salurkan dananya secara langsung karena relaksasi karena di akhir tahun, sehingga nanti ketika tidak melakukan aktivasi, khawatirnya dana yang sudah disalurkan ke akan kita kembalikan ke kas negara. Kemudian yang sudah tersalurkan hingga April 2022 ini kepada SK pemberian itu totalnya sebanyak 10 juta siswa yang dengan dana 5,3 triliun atau progresnya rata-rata 55%. Jadi masih ada 45% lagi yang belum tersalurkan. Kemudian Si Pintar, Bapak Ibu kepala sekolah atau operator itu bisa mengakses halaman Si Pintar di halaman ini, pip.kemdikbud.go.id. Kemudian Si Pintar ini diakses oleh beberapa pihak, dari bank, dari kantor staf kepresidenan, KPK, TNP2K, dan lain-lain. Dan ini contoh login sekolah Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu login, itu silakan gunakan login sebagai sekolah. Kemudian pilih menggunakan NPSN atau SSO Dapodik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Misalkan sekolah Bapak SD negeri mana gitu. Kemudian namanya akan muncul di sebelah kiri atas. Nah, nanti ketika Bapak Ibu klik di KIP digital, itu akan muncul nama-nama siswanya. Nah, nama-nama siswa ini silahkan disampaikan ke penerima KIP-nya secara digital atau secara cetak, itu bebas. Kemudian ada menu SK pemberian. SK pemberian ini adalah siswa-siswa yang sudah disalurkan dananya. Jadi silahkan cek penerima PIP-nya, kemudian sampaikan ke penerima PIP, kemudian konfirmasi pencairan. Konfirmasi pencairan ini apabila si siswa sudah melakukan penarikan dana. Jadi silahkan dikonfirmasi. Nah, kemudian selanjutnya ini menu siswa nominasi. Kalau siswa nominasi ini siswa-siswa yang belum melakukan aktivasi. Jadi silahkan dicek nominasi PIP-nya, kemudian sampaikan ke penerima PIP, kemudian konfirmasi apabila si siswa sudah melakukan aktivasi rekening. Nah, info-info terkait PIP Bapak Ibu bisa lihat di laman medsos kami, ada di Instagram ataupun di TikTok, itu di Sobat PIP. Itu nanti informasi-informasi terbaru akan kita update di sana. Kemudian di halaman Puslabdik juga di Twitter atau di Instagramnya Puslabdik_Dikbud. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti bisa langsung ke tanya jawab.